Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen pengetahuan akan membahas terkait dengan solusi manajemen pengetahuan, proses, dan sistem. Sebelumnya izinkan kami mengenalkan diri. Adapun anggota kelompok 4 yakni Incira Adelia Safira dengan NPM 201101004, Khairul Maulana dengan NPM 201101052, dan Brian Marnapitu dengan NPM 201101053. Sedikit gambaran, chapter ini menjelaskan dan mengilustrasikan bagaimana proses yang digunakan untuk mengelola pengetahuan, termasuk proses untuk mendapatkan pengetahuan, proses untuk menangkap pengetahuan, proses untuk berbagi pengetahuan, dan terakhir adalah proses untuk menciptakan pengetahuan itu sendiri. Baiklah, langsung saja pada materi pertama, yakni proses manajemen pengetahuan. Penemuan pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pengembangan pengetahuan tacit atau eksplisit baru dari data dan informasi atau dari sintesis pengetahuan sebelumnya. Penemuan pengetahuan eksplisit baru paling berlangsung pada kombinasi, sedangkan penemuan pengetahuan tacit baru bergantung langsung pada sosialisasi. Yang kedua yakni penangkapan pengetahuan. Berdasarkan karya Donaka pada tahun 1994, eksternalisasi dan internalisasi masing-masing membantu menangkap pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Yang pertama kita bahas mengenai eksternalisasi, yakni melibatkan mengubah pengetahuan tacit menjadi bentuk eksplisit seperti kata-kata, konsep, visual, atau bahasa kiasan, misalnya metafora, analogi, narasi. Donaka dan Takeuchi pada tahun 1995 membantu menerjemahkan pengetahuan diam-diam individu ke dalam bentuk eksplisit yang dapat lebih mudah dipahami oleh anggota kelompok lainnya. Yang kedua yakni internalisasi, merupakan konversi pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan diam-diam. Ini mewakili gagasan tentang pembelajaran tradisional. Pengetahuan eksplisit dapat diwujudkan dalam tindakan dan praktik sehingga individu yang memperoleh pengetahuan dapat mengalami kembali apa yang telah dialami orang lain. Proses manajemen pengetahuan selanjutnya yaitu C. Berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan adalah proses melalui mana pengetahuan eksplisit atau diam-diam dikomunikasikan kepada individu lain. Berbagi pengetahuan jelas merupakan proses penting dalam meningkatkan inovasi dan kinerja organisasi. Dalam berbagi pengetahuan ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, sosialisasi. Sosialisasi maksudnya yaitu memfasilitasi pembagian pengetahuan. Misalnya, ketika digunakan untuk berbagi pengetahuan, pertemuan tatap muka atau mekanisme yang memfasilitasi sosialisasi dapat melibatkan sesi tanya jawab antara pengirim dan penerima pengetahuan atau menciptakan pengetahuan secara tatap muka. Selanjutnya, penukaran. Menukarkan berbeda dengan sosialisasi, berfokus pada berbagi pengetahuan eksplisit. Ini digunakan untuk mengkomunikasikan atau mentransfer pengetahuan eksplisit di antara individu, kelompok, dan organisasi. D. Aplikasi pengetahuan. Aplikasi pengetahuan adalah proses di mana pengetahuan digunakan dalam organisasi untuk membuat keputusan dan melakukan tugas, sehingga memberikan kontribusi untuk organisasi. Dalam aplikasi pengetahuan dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu arah. Mengacu pada proses di mana individu yang memiliki pengetahuan mengarahkan tindakan individu lain tanpa mentransfer pengetahuan yang mendasari arah tersebut kepada individu tersebut. Yang kedua yaitu rutinitas, melibatkan pemanfaatan pengetahuan yang tertanam dalam prosedur, aturan, dan norma-norma yang memandu perilaku masa depan. Namun, mereka membutuhkan waktu untuk berkembang, mengandalkan pengulangan konstan, menurut Grant tahun 1996. Sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan adalah integrasi teknologi dan mekanisme yang dikembangkan untuk mendukung 4 proses manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan berbagai mekanisme dan teknologi. 4 proses sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama, sistem penemuan pengetahuan. Sistem penemuan pengetahuan mendukung proses pengembangan pengetahuan tacit atau eksplisit baru dari data dan informasi atau dari sintesis pengetahuan sebelumnya. Sistem ini mendukung dua subproses manajemen pengetahuan yang terkait dengan penemuan pengetahuan, yaitu kombinasi yang memungkinkan penemuan pengetahuan eksplisit baru dan sosialisasi yang memungkinkan penemuan pengetahuan tacit baru.
Sistem penangkapan pengetahuan. Sistem penangkapan pengetahuan mendukung proses pengambilan baik pengetahuan eksplisit atau diam-diam yang berada di dalam orang, artefak, atau entitas organisasi. Sistem ini dapat membantu menangkap pengetahuan yang berada di dalam atau di luar batas organisasi, termasuk di dalam konsultan, pesaing, pelanggan, pemasok, dan pemberi kerja sebelumnya dari karyawan baru. Organisasi sistem penangkapan pengetahuan bergantung pada mekanisme dan teknologi yang mendukung eksternalisasi dan internalisasi. Sistem pembagian pengetahuan. Sistem berbagi pengetahuan mendukung proses melalui mana pengetahuan eksplisit atau diam-diam dikomunikasikan kepada individu lain. Beberapa mekanisme yang memfasilitasi pertukaran adalah memo, manual, laporan kemajuan, surat, dan presentasi. Teknologi yang memfasilitasi pertukaran termasuk groupware dan mekanisme kolaborasi tim lainnya, akses berbasis web ke data database dan gudang informasi, termasuk juga basis data praktik terbaik, sistem pembelajaran, dan juga sistem pencari keahlian. Selanjutnya ada sistem aplikasi pengetahuan. Sistem aplikasi pengetahuan mendukung proses di mana beberapa individu memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh individu lain tanpa benar-benar mempeloreh atau mempelajari pengetahuan itu. Mekanisme dan teknologi mendukung sistem aplikasi pengetahuan dengan memfasilitasi rutinitas dan arah yang ada. Kesimpulan, dengan menyelaraskan antara strategi bisnis perusahaan dan upaya dalam proses manajemen pengetahuan, dapat menunjukkan bahwa upaya ini ditargetkan pada bidang-bidang yang penting bagi keberhasilan perusahaan. Untuk pengetahuan menjadi sumber keunggulan kompetitif, perusahaan harus mencocokkan strategi pembelajaran dan pengetahuan mereka dengan strategi bisnis mereka. Ketika strategi pembelajaran dan pengetahuan perusahaan cocok dengan strategi bisnisnya, dampak pengetahuan dan pembelajaran adalah positif. Jika penyelarasan ini tidak tercapai, pengetahuan dan pembelajaran mungkin tidak berdampak atau bahkan berdampak negatif pada kinerja yang ada di perusahaan. Baiklah, sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.